Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Untuk kehidupan kita, mari kita mengisi lagi dengan firman hidup. Untuk kehidupan yang kita jalani ini dengan segala aktivitas yang kita geluti sepanjang hari ini. Saya akan mendasari kita sekalian dengan bagian firman Tuhan dengan renungan hari ini. Mari terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kami memiliki satu kerinduan supaya kami selalu hidup untuk Tuhan. Dan kami boleh bersaksi untuk nama Tuhan dimanapun dan kapanpun. Dalam setiap aktivitas tanggung jawab kami masing-masing. Ada yang di kantor, ada yang di sekolah, ada yang di kampus, ada yang di sawah, ada yang di kebun. Di mana-mana saja Tuhan terus menolong. Ketika dalam segala tugas tanggung jawab ini kami laksanakan dengan penuh sukacita. Kami selalu ingat, taat firman Tuhan. Amin. Saudara, saya ajak kita membuka firman Tuhan dalam kitab kudus perjanjian lama. Mari kita membukanya dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 43. Yeremia pasal 43. Saya akan membacanya di ayat yang ke-7. Saya akan baca ayat 7 tanpa meninggalkan. Di pasal 42, pasal 43, atau sebelum dan sesudah pasal atau ayat-ayat yang ada ini. Kita harus memahaminya secara utuh. Nah, oleh karena itu, baiklah saya membaca ayat 7 dari Yeremia 43. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanhes. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, remember. Iya, ingat. Ya, ingatlah selalu bahwa dalam hidup ini kita dipanggil untuk taatilah firman-Nya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita melihat dari bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia, respons yang kita perhatikan di sini dari para pemimpin umat khususnya terhadap firman Tuhan yang tentu disampaikan kepada Yeremia dan tentu tertuju kepada umat itu sendiri. Nanti dibaca di Yeremia pasal 42, luangkan waktunya ya. Nah, karena ini terjadi dalam kehidupan mereka sebagai umat, dalam kehidupan mereka seperti kemarin, dasar manusia tidak tahu diri, lupa kacang akan kulitnya. Nah, lupa kacang akan kulitnya. Tuba dibalas, susu dibalas tuba atau sebaliknya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat di sini ya. Dalam kehidupan umat, mereka bukannya berterima kasih karena telah dibantu dalam kehidupan mereka ketika Yeremia bisa menanyakan kepada Tuhan yang tentunya berkenan dengan jalan yang harus mereka tempuh, dan kepada Tuhan mereka harus senantiasa mendengar apa yang mereka harus lakukan dalam hidup ini. Saudara, dalam kehidupan ini malah mereka, umat itu menuduh Yeremia yang telah berbohong. Aduh dahsyat, ini umat ini justru menuduh nabi Tuhan itu yang berbohong. Bahkan umat memfitnah karena menghasut Baruk untuk menyarankan mereka ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Ya, tentu mereka itu diserahkan. Ya, mereka bilang bahwa Yeremia itu menyuruh Baruk supaya menyerahkan ke tangan orang Kasdim. Itu hoax, itu bohong. Nah, supaya dalam kehidupan mereka
mereka melakukan satu pembunuhan dan kemudian mengangkut mereka ke dalam pembuangan Babel. Itu nanti dilihat di pasal 42 ya, ayat 2 sampai 3. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, supaya mereka tinggal saja di tanah Yehuda. Itu ayat 4, perhatikan. Nah, sungguh ini satu hal yang merupakan satu sikap yang tidak baik dalam merespons orang yang telah berbuat baik kepada mereka, yang tentunya sudah menanyakan petunjuk Tuhan untuk mereka, dan terlebih lagi kepada Tuhan yang telah menjawab permohonan-permohonan mereka. Namun sepertinya mereka tidak peduli. Dia bilang bodoh amat. Itu umat yang tidak tahu diri. Ya, susu dibalas tuba, kacang lupa kulitnya. Nah, itulah yang menjadikan penyebab dengan arogansinya mereka, dengan sombongnya mereka, melangkahkan kaki mereka untuk mereka mau meninggalkan tanah Yehuda, sehingga mereka pergi ke Mesir lagi. Nah, bahkan mereka pun dengan kasarnya memaksa Yeremia supaya ikut mereka ke tanah Mesir. Itu ayat 5 sampai ayat 6. Nah, demikianlah kita melihat di sini sikap dari umat yang tidak tahu diri, yang hanya menuruti kata hatinya sendiri, kemauannya sendiri, daripada mengikuti petunjuk dan pimpinan dari Tuhan Allah sendiri. Karena Tuhan Allah sendirilah yang sesungguhnya sudah menolong mereka. Mereka ini memang melakukan hal-hal yang tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Satu tindakan yang ditunjukkan itu bebal, kembali saya katakan kebebalan mereka, dan tindakan yang sangat bodoh. Nah, itu. Jadi saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah respons umat terhadap sikap mereka yang ada ini? Saudara, Tuhan juga memberi respons terhadap tindakan sikap mereka yang tidak mau mentaati firman-Nya, tidak mau mendengar suara Tuhan, dengan menyuruh Yeremia untuk menubuatkan kehancuran Mesir oleh Babel. Tuhan, dia memperingatkan mereka itu sebagai bangsa yang ada, sebagai umat yang ada, bahwa Tuhan sendiri itu akan menghancurkan bangsa-bangsa ketika dalam kehidupan mereka tidak mendengar, tidak hidup taat kepada firman-Nya. Apa terlebih Israel itu dalam hal ini bangsa Yehuda, orang Yehuda yang cari dukungan, cari perlindungan kepada bangsa lain. Padahal Tuhan itulah tempat perteduhan, Tuhan itulah tempat perlindungan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kasih, maha adil. Dia itu panjang sabar, berlimpah kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita sekalian hingga detik ini pula, hingga saat ini. Karena itu setiap umatnya yang ada ini diingatkan, remember, ingatlah, taatlah kepada firman-Nya, taatilah firman-Nya, dengarlah suara Tuhan. Walaupun dalam kehidupan ini kita seringkali mengabaikan segala perintah dan petunjuk-Nya, Tuhan dia masih menunjukkan kasih sayang-Nya, setia-Nya,
keadilannya dengan memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Sekali lagi, bertobat itu sangat penting supaya dalam kehidupan ini, ketika kita menjalani hari-hari hidup kita di masa pandemi maupun di masa endemi yang kita jalani ke depan ini, mari kita terus remember, ingat selalu, dan selalu ingatlah, remember, taatilah firman-Nya. Tuhan akan menolong kita. Selamat beraktivitas. Remember, taatilah firman-Nya. Haleluya. Amin.